di jantung Ukraina, tersembunyi di balik pagar kawat berduri dan papan peringatan radiasi, terletak kota Pripyat. Kota ini bukan sekadar peninggalan sejarah biasa. Ini adalah kapsul waktu modern, sebuah monumen bisu bagi tragedi nuklir terburuk dalam sejarah manusia. Bencana Chernobyl tahun ke-1986. Untuk memahami Pripyat, kita harus kembali ke tahun ke-1970. Saat itu, kota ini didirikan dengan satu tujuan tunggal: menjadi rumah bagi para insinyur dan pekerja yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang lokasinya hanya beberapa kilometer jauhnya. Pripyat adalah permata Soviet. Kota ini dirancang dengan sempurna sebagai kota atom ideal, menawarkan kualitas hidup yang luar biasa pada masanya. Ada apartemen modern, toko-toko yang lengkap dengan barang-barang yang sulit ditemukan di tempat lain di Uni Soviet, rumah sakit canggih, puluhan sekolah, bioskop, dan bahkan taman hiburan yang baru saja dibangun. Populasinya mencapai hampir 50.000 jiwa, dengan rata-rata usia penduduknya hanya 26 tahun. Ini adalah komunitas muda, berpendidikan, dan makmur yang penuh harapan. Namun, pada dini hari Sabtu, 26 April tahun 1986, semua ilusi kehidupan ideal itu runtuh dalam sekejap. Reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl meledak selama pengujian sistem keamanan yang gagal. Ledakan dahsyat itu menghancurkan atap reaktor dan melepaskan awan material radioaktif yang setara dengan ratusan kali lipat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Anehnya, meskipun lokasi bencana hanya berjarak sependek pandangan mata, kehidupan di Pripyat berjalan normal selama hampir 2 hari setelah ledakan. Informasi disembunyikan oleh pihak berwenang. Tidak ada peringatan, tidak ada sirine. Anak-anak bermain di luar, di taman, di jalanan, tidak menyadari udara yang mereka hirup telah terkontaminasi partikel radioaktif yang mematikan. Orang dewasa pergi bekerja, bahkan di tengah peningkatan suhu yang tidak wajar dan bau logam yang tajam di udara, penduduk hanya melihat asap aneh membumbung tinggi dari kejauhan. Sebagian bahkan berkumpul di jembatan kereta api yang kemudian dikenal sebagai jembatan kematian untuk mendapatkan pemandangan yang lebih baik dari api yang berwarna-warni di reaktor. Sama sekali tidak tahu bahwa mereka sedang terpapar dosis radiasi yang fatal. Ketika para pejabat Soviet akhirnya tidak bisa lagi menyembunyikan tingkat keparahan bencana yang sebenarnya, evakuasi besar-besaran pun diperintahkan. Itu terjadi pada hari Minggu, the 27th of April 1986, lebih dari 36 jam setelah ledakan awal. Pengumuman mendadak disiarkan melalui pengeras suara di seluruh kota. Dalam waktu yang sangat singkat, penduduk diinstruksikan untuk berkemas. Mereka diberitahu bahwa ini hanyalah pengungsian sementara, hanya akan berlangsung selama 3 hari. Mereka diizinkan membawa hanya dokumen penting, sedikit pakaian dan makanan untuk perjalanan. Mereka harus meninggalkan segalanya: perabotan, foto keluarga, mainan anak-anak, bahkan hewan peliharaan kesayangan mereka, dengan keyakinan palsu bahwa mereka akan segera kembali. Ribuan bus dikerahkan, membentuk antrean panjang yang mengular di jalanan. Dalam waktu kurang dari 3 jam, 50.000 penduduk diangkut keluar dari kota, membawa serta janji yang tidak pernah terpenuhi. Mereka tidak pernah kembali. Sejak saat itu, Pripyat telah membeku dalam waktu. Jarum jam di kota ini seolah berhenti pada tahun 1986. Apartemen-apartemen yang ditinggalkan menjadi saksi bisu kehidupan yang tiba-tiba terhenti. Pakaian masih tergantung di jemuran. Piring kotor masih ada di wastafel. Sekolah-sekolah dipenuhi buku-buku pelajaran yang berserakan di lantai, seolah-olah para siswa baru saja pergi untuk istirahat sejenak. Topeng gas anak-anak yang mengerikan tersebar di lantai kantin sekolah.
sebuah persiapan yang terlambat dan sia-sia. Taman bermain yang dulunya penuh tawa, kini dibanjiri oleh hutan yang tumbuh liar. Dan yang paling ikonik, kincirya besar di taman hiburan yang seharusnya dibuka hanya beberapa hari setelah bencana, kini berdiri berkarat dan diam. Kincirya yang seharusnya menjadi simbol kegembiraan, kini telah menjadi simbol kesedihan global. Sebuah potret kehancuran yang menghantui. Saat ini, Pripyat berada di dalam zona eksklusi Chernobyl, sebuah area terlarang seluas 2.600 km persegi, di mana alam telah mengambil alih kembali apa yang pernah menjadi milik manusia. Serigala, rusa, dan babi hutan berkeliaran di jalanan yang kosong. Pohon-pohon tumbuh menembus lantai beton bangunan. Radiasi masih ada di banyak tempat, terutama di hotspot tertentu yang membatasi akses permanen manusia. Pripyat adalah pengingat abadi, sebuah bukti nyata dan mengerikan akan kerapuhan peradaban modern ketika berhadapan dengan kekuatan tak terlihat yang dilepaskannya sendiri. Ini adalah kota yang hilang bukan karena perang atau bencana alam, melainkan karena kesalahan teknis, kesombongan, dan kerahasiaan yang mengakibatkan bencana tak terbayangkan. Kota ini tetap berdiri, kosong dan sunyi, selamanya menceritakan kisah tragis tentang 50.000 orang yang kehilangan segalanya dalam 3 jam dan tidak pernah diizinkan pulang. Kisah Pripyat adalah pelajaran pahit tentang harga yang harus dibayar atas kegagalan teknologi dan kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian ingin melihat lebih banyak kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.